Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Tema kita adalah beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Waktu saya baca ini, segala makhluk itu makhluk. Apakah hewan termasuk makhluk yang harus kita injilin? Akhirnya saya lihat di bahasa Inggris. Apakah artinya segala makhluk? Di bahasa Inggris ternyata to every creatures, kepada seluruh ciptaan. Maka akhir-akhir ini Paus berapa tahun lalu pada ensikliknya mengeluarkan Laudato Si, yaitu kasihi, hormatilah bumi ciptaan Tuhan dan seluruh isinya. Bagaimana kita mesti ada pertobatan ekologis. Berapa waktu lalu pegawai saya bilang, di kampungnya tiba-tiba muncul ular-ular segede paha. Ngeri banget katanya. Bahkan di sawah sekarang kalau kita taruh anjing, itu hilang. Kadang-kadang ngeri sih ya, tinggal ekornya aja atau apa. Jadi karena manusia serakah, tempat mereka tinggal itu dibikin perkebunan, sehingga mereka nggak tahu mesti kemana, akhirnya datang ke perkampungan. Kalau kita lihat sekarang Tuhan ini dengan COVID, Tuhan sedang meriset kembali seluruh bumi ini dan mengurung manusia supaya bisa bumi ini pulih kembali. Jadi ternyata kepada seluruh ciptaan Tuhan kita harus melakukan Injil. Yaitu kita harus melakukan, Yesus berkata, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kita harus perlakukan semua ciptaan Tuhan dengan jalan-jalan Tuhan, dengan kebenaran Tuhan, supaya kita sama-sama bisa hidup. Jadi Markus 16 ayat 15 mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pergilah. Biasanya kita kan selalu marilah, datanglah, kunjungilah gitu kan. Padahal kata Tuhan, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi ternyata pada COVID ini Tuhan mengajak kita tidak jago kandang. Kalau dulu kita hanya di ruang tertutup, di gedung tertutup, di gereja tertutup, pokoknya tertutup, dan selalu kalau ada iklan, kadang-kadang ditulis untuk kalangan sendiri. Jadi eksklusif. Padahal Tuhan maunya pergilah. Maka dengan COVID ini kita jadi pergi melalui Zoom, melalui YouTube, melalui medsos, melalui apa, sehingga kita tidak lagi jago kandang. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Mungkin kita bilang, ya soalnya menteri kita kurang canggih sih menjaga lingkungan hidup. Wah ini bagian kita cenderung nyalain orang. Padahal semua ini harus kita mulai dari diri sendiri. Kan kalau ada dia jadi satu kesana kita nunjuk-nunjuk, yang tiga kan ke diri kita sendiri ini, yang tiga ini ke diri sendiri. Maka biarlah kita mulai ini. Pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pertama-tama kita dulu yang mesti menerima Injil. Kita yang mesti menerima Injil. Karena kalau tidak, jangan buang sampah sembarangan. Kita paling cuman 2 minggu, sebulan, tiba-tiba sembarangan lagi. Karena tidak ada perubahan di dalam diri kita. Maka pertama yang harus kita beritakan Injil adalah diri kita sendiri. Injil itu adalah kabar gembira. Kata firman Tuhan, telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Jadi Injil adalah kabar gembira. Bagaimana Tuhan bisa menembus segala minus kekurangan dalam hidup kita dengan kasih-Nya dari sorga menjadi plus. Lambang salib itu adalah plus. Bagaimana Allah mau menembus segala minus kita melalui
Injil, mengirim putranya yang tunggal, supaya segala minus dalam hidup kita bisa berubah menjadi plus. Jadi di dalam Injil ada berita yang indah, ada pengampunan dosa, ada pelepasan, ada ciptaan baru. Luar biasa. Kita akan lihat ayatnya firman Tuhan dari Lukas 4 ayat 18 sampai dengan 20. Yesus berkata, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang miskin." Jadi orang-orang yang miskin, baik tubuh, jiwa, roh, dan materi, Tuhan mau menolong semua kita yang miskin, apapun kemiskinan kita. Mungkin kita miskin soal pengampunan dosa, mungkin kita miskin di dalam keramat tamahan, mungkin kita miskin di dalam murah hati, miskin juga dalam senyum, sampai udah lama gak senyum, senyum pun terpaksa misalnya, mau dibebaskan semua oleh Tuhan. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, orang-orang yang ditawan dengan khawatir akan masa depan, yang ditawan dengan dendam, yang ditawan oleh iri hati, yang ditawan oleh trauma masa lalu. Apapun penjara kita, Yesus datang untuk membebaskan kita daripada segala belenggu dan tawanan kita, ketertawanan kita. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Ada yang melihat tapi tidak melihat. Ada yang melihat tetapi nggak melihat. Misal udah lihat orang susah, nggak tergerak hatinya untuk menolong. Maka Tuhan mau memberi kita penglihatan daripada orang-orang yang buta secara rohani. Dia mau berikan penglihatan untuk membebaskan orang-orang tertindas. Dan juga ada orang-orang yang tertindas. Injil Tuhan sanggup membebaskan. Dan untuk memberikan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ada di seorang rasul, dia itu luar biasa, murid kesayangan daripada guru-guru besar. Hebat, dia berusaha menjalankan Taurat Tuhan. Kalau orang lihat dia itu sempurna, menjalankan Taurat Tuhan dengan sempurna. Tapi hanya dia dan Tuhan yang tahu. Ketika dibalik orang-orang itu, dia tahu bahwa dia itu benar-benar manusia yang celaka. Rasul Paulus berkata, "Aku manusia celaka. Aku mau berbuat yang baik, yang aku buat gak baik. Aku selalu di dalam rohku, aku ingin buat yang baik. Kok yang aku buat gak baik juga?" Kadang-kadang kita seperti Paulus. Kita mau mengampuni, tapi kok dendam, apalagi kalau ketemu dia nyakitin, tambah lagi dendamnya. Mungkin kita mau ramah, tapi kok gak bisa. Kita mau gak marah, tapi kok gak bisa. Maka Rasul Paulus berkata, "Aku ini manusia celaka. Siapa yang dapat membebaskan aku?" Itu dalam kitab Roma 7. Dan akhirnya Paulus berkata, "Puji Tuhan, Yesus membebaskan aku daripada tabiat-tabiat dosa yang akarnya tidak dapat dia cabut dengan kekuatan sendiri." Maka Yesus datang untuk membebaskan kita daripada semua luka, trauma, tabiat buruk, daripada dosa, daripada ketakutan akan hari esok, apapun juga. Yesus datang untuk menyelamatkan, membebaskan kita di dunia dan akhirat. Nah, jadi yang pertama itu untuk kita juga dapat memberitakan Injil kepada segala makhluk. Pertama, kita yang duluan mesti terima Injil. Kita mesti menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Rohnya masuk di dalam roh kita, dalam seluruh keberadaan kita, membebaskan kita. Maka firman Tuhan berkata, kita menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dulu kita gak suka hal-hal rohani, sekarang kok jadi suka. Dulu saya paling gak suka ke gereja, males, gak suka rohani-rohani. Tapi saya bersyukur ada orang yang memberitakan Injil pada saya. Betapa
indah kedatangan mereka yang membawa berita Injil. Saya diinjili dan saya undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya bersyukur dosa saya diampuni dan saya jadi mulai suka dengan hal-hal rohani. Maka pertama yang mesti terima Injil adalah diri sendiri. Kemudian kita beritakan pada keluarga, pada orang-orang di sekitar kita. Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kata sambungnya itu bukan Yerusalem, lalu seluruh Yudea, lalu Samaria, lalu ujung bumi, tapi kata sambungnya dan. Maksudnya apa? Sekaligus, dimanapun kita berada, di keluarga, mau di pekerjaan, atau kita sedang liburan, atau kita sedang keluar kota, dimanapun kita berada, biarlah kita menjadi saksi Kristus. Jangan jadi hakim Kristus. Ada orang suka jadi hakim. Dia begini, dia kurang itu, ini sesat, ini apalah. Tuhan gak minta kita jadi hakim. Yang Dia minta adalah kita menjadi saksi Kristus. Kita hanya ceritakan apa yang kita alami bersama dengan Kristus. Saksi di pengadilan kan cuma cerita apa yang dia tahu tentang, tanda petik kalau di pengadilan, yaitu tentang terdakwa. Jadi biarlah kita jadi saksi Kristus. Nah, kemudian yang kedua, jadi pertama kita beritakan Injil pada diri sendiri. Yang kedua, kita beritakan Injil pada sesama. Karena kita akan lihat ya firman Tuhan, ini daripada Rasul Paulus juga, 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Kita berhutang sama Tuhan. Jangan, saya udah beritakan Injil nih. Kita ini adalah orang-orang yang berhutang kepada Tuhan. Yang saya suka terharu, aduh Tuhan, kok Engkau memilih aku, orang yang seperti ini, untuk Kau pilih menjadi anak-Mu, menjadi hamba-Mu. Sungguh bersyukur. Maka kalau kita bisa beritakan Injil, itu bukan kita udah hitung-hitungan jasa sama Tuhan. Enggak, tidak untuk bermegah diri, tapi karena sebagai rasa syukur kita mau orang lain juga selamat, orang lain juga mengalami pengampunan dosa, orang lain mengalami kesembuhan, orang lain merasakan dibebaskan daripada segala rasa takutnya. Maka sebab itu adalah keharusan bagiku, kata firman Tuhan. Nah, ini yang saya mau bagikan adalah, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Paulus berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Di mana celakanya? Di mana celakanya? Kita akan lihat ya. Celakanya adalah, kita akan ingat tentang senjata rohani. Senjata rohani. Kita akan lihat Efesus 6 ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi, salah satu senjata rohani adalah kaki berkasutkan kerelaan. Jangan hitung-hitungan. Wah, nggak cukup nih uang transportnya misalnya, atau apalah. Tapi harus ada kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Maka zaman dulu, kalau mau perang itu orang kan pakai baju ketopong gitu ya, pakai baju sirah, pakai perisai, pakai itu 20 kilo kurang lebih, itu besi-besi yang harus melindungi tubuhnya. Nah, kalau dia mau berperang, zaman dulu belum ada aspal, masih duri-duri, batu-batu. Tiba-tiba dipesan kasut terlambat datang, udah mau berangkat perang, semua udah pakai perlengkapan perang yang beratnya 20 kilo kurang lebih. Terus nggak pakai kasut, nggak pakai kasut, sendal lah, sepatu. Apa yang terjadi? Pasti dia luka-luka kakinya. Maka kalah sebelum bertempur. Jadi ternyata salah satu senjata rohani adalah penginjilan, yaitu kita harus berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera.
Kalau kita tidak memberitakan Injil, ya, itu kita sibuk dengan diri sendiri. Orang kalau yang sibuk dengan aku, kira-kira hidupnya bahagia apa enggak? Orang yang pusatnya sama aku, kenapa aku nggak begini, kenapa kamu begitu, aku gini, aku gitu. Kira-kira bahagia nggak hidupnya? Ya. Nah, pernah ada saya ingat di Amerika, ada seminar. Kemudian ada satu orang peserta seminar pada tanya jawab bertanya kepada psikiater terkenal. Saya ini stres, depresi, susah. Pokoknya hidup saya susah lah, depresi, stres, kata dia. Harus apa? Nah, kemudian si profesor, doktor, psikiater terkenal ini berkata, kalau engkau susah, engkau stres, keluar dari kamarmu, keluar dari rumahmu, cari orang lebih susah dari kamu. Ada nggak orang lebih susah dari kita? Kalau kita tolong orang yang lebih susah dari kita, kalau kita tolong, maka kita mengalami kelegaan. Kesusahan kita pun menjadi terangkat. Karena apa yang kita lakukan bagi orang yang paling hina, kita lakukan bagi Yesus. Ada damai, ada sukacita yang tidak dapat kita beli dengan uang. Maka Injil itu harus kita bagikan. Kalau kita nggak bagikan, banyak orang susah, orang ketakutan, orang yang khawatir akan masa depan. Jadi akhirnya dia jadi serakah, merusak lingkungan, mencuri, merampok. Lingkungan jadi jahat ketika kita tidak beritakan Injil. Karena ketika orang menerima Injil, dia menjadi ciptaan baru, menerima Yesus, maka keinginan berbuat baik itu menjadi habit, menjadi kebiasaan. Mencintai sesama, menghormati lingkungan hidup ini, itu menjadi habit, menjadi kebiasaan, bukan lagi harus dipaksakan. Nah, di sini dikatakan ya luar biasa. Kalau di Jakarta pasti juga di beberapa tempat udah mulai, kita kalau ke tempat gedung pertemuan kita mesti bawa tumbler semua sendiri, karena nggak lagi disiapkan minuman gelas, nggak boleh pakai styrofoam juga. Bahkan di gedung tempat kami pertemuan itu didenda kalau ada yang masih pakai styrofoam atau plastik. Jadi semua dimulailah dari diri kita sendiri. Juga kalau ngambil tisu jangan sekali ngambil 5, padahal cuman ya diirit-iritlah semua. Kita belajar menghormati, mencintai, menjaga lingkungan. Itu juga ya, misalnya kadang-kadang buah-buahan disuntik apa biar manis, akhirnya menjadi penyakit bagi manusia. Binatang-binatang disuntik apa supaya jadi gede-gede, gemuk-gemuk, cepat, akhirnya menjadi penyakit aneh-aneh bagi manusia. Memang semua dunia ciptaan Tuhan harus diberlakukan Injil, yaitu jalan kebenaran dan kehidupan Tuhan. Pada tahun ini, saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mengajak saya di dalam pelayanannya sejak tahun 80. Jadi tahun ini sudah 80, sekarang 2000, sudah 40 tahun saya di ladang pelayanan Tuhan. Dan saya melihat luar biasa kuasa Injil itu memerdekakan banyak orang-orang terbelenggu yang tadinya nggak mungkin dia jadi baik. Ketika dia terima Injil, yaitu keselamatan di dalam Yesus Tuhan, hidupnya menjadi berubah. Kita akan lihat firman Tuhan ya. Markus 16 ayat 20. Kita baca bersama. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Mereka pergi. Proaktif menjemput bola. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Nah, ini mereka nunggu tanda-tanda dulu atau pergi dulu?
Kadang-kadang orang, tunggu tanda, tunggu tanda, tunggu tanda. Udah berapa tahun masih tunggu tanda terus. Padahal kata Tuhan, pergi aja dulu. Beritakan Injil. Mungkin kita sederhana, sekarang kita enak. Bisa memberitakan Injil, memergikan, bukan menggurui atau sok jago, tapi pergikan dengan medsos, atau kita ketemu orang. Pergikan Injil adalah menceritakan apa yang Yesus buat dalam hidupku. Aku diampuni dari dosa, aku disembuhkan dari penyakit. Waktu aku punya susah, keluarga, Tuhan Yesus tolong. Ketika aku ada hutang piutang yang berat sekali, tapi Tuhan tolong melepaskan aku. Kita semua punya pengalaman tentang Yesus. Maka biarlah dengan penuh kasih, dengan penuh kerendahan hati, kita cerita kepada sesama kita. Dan kita akan melihat, ya. Dan firman Tuhan bilang, Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tadi saya bersaksi, saya udah 40 tahun di dalam ladang Tuhan. Dan dengan mata kepala saya sendiri, saya sudah melihat. Jadi kami ini saya dari Elizabeth Ministry, visi misi kami penginjilan. Jadi kami banyak pergi ke daerah-daerah yang orang belum pergi, yang ke desa-desa terpencil. Karena kami tahu, jiwa sama berharga di mata Tuhan, baik di dalam rimba ataupun di kota-kota besar. Jadi kami pergi ke tempat-tempat yang di pelosok-pelosok. Dan dengan mata kepala saya sendiri, saya sudah melihat beberapa kali orang lumpuh disembuhkan Tuhan. Kalau di desa-desa itu kan nggak ada jalan. Jadi kalau orang lumpuh itu ditandu atau bangkunya digotok. Luar biasa. Dan juga anak buta dari lahir. Kami melihat bagaimana mujizat Tuhan sembuhkan. Banyak mujizat yang Tuhan buat. Ada pernah kami kebanggaan rohani di lapangan besar. Karena di daerah kan gak ada gedung besar. Jadi kalau kebanggaan rohani itu suka di lapangan-lapangan. Tiba-tiba mulai gerimis hujan. Tapi ketika berdoa, ya, maka Tuhan itu tadinya langit gelap di atas lapangan itu. Tiba-tiba dari tengah lapangan Tuhan menguak atau merobek atau ada angin, dibuka awan. Biasa angin yang saya lihat kan searah atau ini searah gitu ya. Tapi ini benar-benar langit di atas kami dibuka oleh Tuhan. Jadi kalau kami lihat ke atas itu langit biru. Hujannya berhenti. Tapi di sekeliling lapangan itu awannya tetap gelap dan hujan. Luar biasa. Karena memang firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau engkau pergi, aku meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda menyertainya. Ada berapa dukun yang hebat-hebat pernah ikut. Saya ingat Ibu Esther Kandau. Dia ditantang oleh dukun paling hebat di satu tempat. Lagi kebanggaan rohani di lapangan. Itu dukun keluarin segala ilmu-ilmunya. Gak mempan. Akhirnya dukun itu datang kepada Bu Esther. Dan dukun ini berkata, ilmu kamu lebih tinggi dari saya. Apa ilmu kamu? Dan Bu Esther cuma bilang, ada Yesus, Allah yang luar biasa dan besar di dalam hidup saya. Dan dukun itu bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan akhirnya dia pergi penginjilan dari kampung ke kampung. Maka kalau kami datang ke daerah itu, ada kebanggaan rohani, maka kita lihat si dukun ini. Dia dengan banyak rombongan di belakangnya, dia jemput orang dari kampung ke kampung, dia promosi, dan dia selalu datang membawa orang-orang datang untuk ikut kebangunan rohani. Dan pernah satu kali, ini lagu zaman dulu, mungkin yang sekarang nih nggak tahu lagi lagu itu ya, kita ada satu kebanggaan rohani juga. Maka pembicaranya bertanya, siapakah yang tahu lagu Aku Berubah? Lagu udah jadul banget sih ya. Ini zaman dulu juga terjadi. Nggak ada yang tahu. Tapi dukun itu dia angkat tangan, dia berdiri. Dia bilang, saya paling suka lagu ini. Jadi lagunya tuh yaitu Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Pokoknya waktu terima Yesus, hidupku berubah.
bilang, saya suka lagu itu karena saya mau berubah. Mereka tuh gak suka lagu ini karena gak mau berubah. Maka biarlah kita yang sudah menerima Injil, kita proaktif dan hidup kita sesuai dengan Injil. Ada seorang teolog bertanya kepada seorang juga tokoh agama. Dia tanya, agama apa sih yang paling baik? Dia pikir pasti tokoh agama ini bilang, oh, agama saya paling baik. Tapi dia sungguh terkejut bahwa tokoh agama itu bilang, agama yang terbaik adalah ketika orang yang mengikuti agamanya, dia menjadi penuh kasih, dia menjadi orang yang damai, dia menjadi orang yang mengampuni, dia menjadi orang yang berguna bagi masyarakatnya, dia menjadi berkat bagi sesamanya. Nah, biarlah sebelum kita menginjili orang lain atau muluk-muluk yaitu seisi dunia, kita dulu injili diri kita, kita hidup sesuai dengan Injil dengan pertolongan Roh Kudus, dan rajin-rajin kita memberitakan Injil, dan kita akan terkejut melihat betapa luar biasa Tuhan Yesus menyertai dengan tanda-tanda melalui setiap firman yang kita beritakan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Bagi yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia menyerahkan dirinya, pasrahkan dirinya. Bukan dia yang berkuasa, tapi biarlah Yesus yang berkuasa masuk memenuhi roh, jiwa, dan keberadaannya. Dan juga ada orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi Yesus hanya sebagai tamu di dalam hidupnya. Dia tetap tanpa bertanya, tanpa banyak berdoa, menentukan hidupnya sendiri. Izinkanlah Yesus menjadi raja di dalam pikiranmu, dalam kehendakmu, dalam hatimu. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau mau datang ke dalam dunia ini untuk menebus kami orang berdosa, untuk mengangkat kami daripada kegelapan kami masing-masing. Kami yang sebenarnya tidak ada apa-apanya ini Tuhan, tapi Engkau kasihi. Kadang-kadang kami tidak setia atau memberontak, tapi Engkau tetap setia kepada kami Tuhan. Kadang-kadang kami mau menjauh daripadamu, tetapi kasih-Mu selalu memanggil kami kembali. Kami berterima kasih Tuhan. Banyak kali kami jatuh dalam dosa, tapi Engkau mengangkat kami kembali. Ketika kami jatuh, kami tidak sampai tergeletak, karena tangan kasih-Mu menopang kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami tidak mau hanya selamat sendiri Tuhan. Biarlah kami boleh berani, boleh rajin Tuhan, untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Lewat kata-kata, lewat perbuatan, kepada keluarga kami, kepada setiap orang yang kami jumpai. Karena setelah kami diselamatkan, kami rindu menjadi saksi-Mu Tuhan. Dan biarlah kami boleh berpartisipasi di dalam kegerakan untuk menyelamatkan bumi. Walaupun mulai dari sederhana Tuhan, dari membersihkan sampah di rumah, di lingkungan, menjaga lingkungan kami, tapi kami mau menjadi orang yang proaktif, mau ikut serta dalam semua hal-hal yang baik untuk memulihkan sesama, untuk di RT RW, untuk di lingkungan kami atau apapun di sekitar kami Tuhan. Inilah kami Tuhan, pakailah kami selama kami hidup yang satu kali dan sementara ini. Kami mau hidup berguna Tuhan, berguna bagi sesama kami, berguna bagi lingkungan kami, berguna bagi-Mu Tuhan. Supaya ketika waktu kami selesai,
Ketika kami pulang ke rumah Tuhan, maka kami bisa bersyukur bahwa segala apa yang Engkau percayakan kepada kami bisa melakukannya itu dengan penuh cinta kepadamu Tuhan, dengan penuh syukur kepadamu. Apapun pekerjaan bagimu bagi sama, biarlah kami lakukan bukan dengan terpaksa, bukan dengan sungut-sungut, tapi dengan cinta kepada Tuhan dan kepada sesama. Terima kasih Tuhan. Bukan kami yang lebih dahulu memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang telah terlebih dahulu memilih kami. Apalah kami Tuhan, sehingga Engkau memilih kami, mengampuni dosa kami, menebus kami, menyertai kami, memberikan Roh Kudus kepada kami. Kami berterima kasih Tuhan, Kau juga mengajak kami ikut serta di dalam pelayanan-Mu. Kami berterima kasih Tuhan. Pakailah setiap kami. Kalau ada yang susah Tuhan, angkatlah kesusahannya. Kalau ada yang sakit, nyatakan kuasa kesembuhan-Mu Tuhan. Sekalipun kami jauh Tuhan, tapi Engkau adalah Allah Maha Hadir. Siapapun yang sakit Tuhan, kalau ada yang sakit, peganglah bagian yang sakit. Kita akan berdoa. Karena Tuhan berkata kalau kita menumpangkan tangan pada orang sakit, orang itu sembuh. Kami berdoa Tuhan Yesus, Kau Allah yang tidak berubah kuasa-Mu, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ada yang sakit pada lambungnya Tuhan, di dalam nama Yesus nyatakan kuasa kesembuhan-Mu. Ada yang sakit di usus, di bagian perut, di tulang belakangnya, sembuhkanlah Tuhan dalam nama Yesus. Sakit di bahu Tuhan, otot-otot di tangannya, dalam nama Yesus sembuhkanlah Tuhan. Ada masalah pada darah Tuhan, kami berdoa nyatakan kesembuhan-Mu. Untuk yang cemas, takut, khawatir, angkatlah semua itu dan berikanlah kelegaan Tuhan. Untuk yang migran, vertigo Tuhan, jamah dan sembuhkan. Karena Engkau nyatakan kalau kami menyatakan firman Tuhan, Tuhan menyertai dengan tanda-tanda. Nyatakan tanda-tanda-Mu Tuhan. Berikan kelegaan, berikan damai sejahtera, berikan kesembuhan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada yang badannya lemes Tuhan, gak enak badan, berikanlah kesegaran daripada Tuhan. Untuk yang sedih, Engkau hiburkan Tuhan. Untuk yang tertawan, bebaskanlah Tuhan daripada khawatir dan ketakutan. Apapun masalah hidup kami serahkan kepadamu Yesus, karena Engkau adalah juru selamat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk PDHKY, Engkau yang tolong koordinatornya, seluruh tim, Engkau urapi, ada kesatuan, semua melakukan dengan penuh kasih, dan juga berikan visi yang jelas, jangka panjang, jangka pendek, dan semua boleh bekerja sama bahu-membahu dengan penuh kasih, sehingga orang bisa melihat, dan banyak orang Kau tambahkan, diselamatkan, ditumbuhkan, dimuridkan melalui PDKK HKY Surabaya ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sampai segala abad. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati kita sekalian.